Waktu berlalu dengan cepat. Mulailah hari Anda dalam kehendak kudusnya. Jadi ingat ya, saat kita memulai hidup yang baru, selalu ingat memulai kehidupan kita di dalam kehendak kudusnya. Mempersembahkan semua tindakan Anda untuk kemuliaan Allah. Kerajaan yang akan datang, pemulihan segala dosa, dan keselamatan semua jiwa. Jangan abaikan mereka, jadikan itu prioritas. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu ya. Ingat selalu dikatakan oleh Yesus kepada Lisa. Jadi kita harus memulai hari kita itu setiap langkah, setiap kehidupan dengan benar-benar kita sesuaikan dengan kehendak Allah Bapa. Jadi mulai dari pagi bangun, kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa dalam melakukan kehendaknya. Jadi yang dilakukan itu adalah mempersembahkan semua tindakan kita untuk kemuliaan Allah, untuk kerajaannya yang akan datang, pemulihan segala dosa, dan keselamatan semua jiwa. Jangan abaikan mereka, jadikan mereka prioritas. Jadi ini sangat sederhana, tapi sangat luas dan sangat besar artinya kalau kita praktekkan dan kita laksanakan dengan baik. Semua aktivitas hari ini bisa kita jadikan doa dan kita persembahkan kepada Allah Bapa. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, jadikan ia sebagai doa. Jadi perhatikan saat ini, kenali cinta Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada kita dalam semua ciptaan dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus mengenali orang-orang yang Tuhan kirim ke kita, orang-orang di sekitar kita, semua itu adalah cinta yang Tuhan kirimkan bagi kita. Jadi kita harus peka melihat semua suasananya. Kita harus selalu bersyukur dan selalu mengundang kehadiran-kehadiran kehidupan itu dalam hidup kita. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Lakukan di dalam dan bersamanya. Lakukan sebagai kesempatan. Lakukan sebagai pengorbanan. Berikan persembahan untuk diberikan kepadanya. Jangan cemas dalam urusan sehari-hari Anda. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Dia memiliki segalanya di bawah kendali. Dia membutuhkan Anda untuk ditinggalkan dan terbuka pada kehendaknya dalam hidup Anda, sehingga dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengasihi melalui Anda. Jadi kita semua harus biarkan Tuhan yang bekerja sebagai Tuhan. Jadi kita tidak melampaui kehendaknya.
bukan melalui kehendak kita bekerja, tapi melalui kehendak Tuhan. Jadi, dia memiliki segalanya yang bisa ia kendalikan di dalam hidup. Jalani setiap momen dengan intens, lakukan tugas yang ada, dan dapatkan kedamaian. Berpikir dan berbicara positif. Karena badai di dunia akan berakhir dengan fajar cinta dan merawat Anda, kita semua, sebagai anak kecilnya yang berharga. Dia adalah cinta. Dan dia merindukan jiwa-jiwa untuk membuka pintu hati mereka untuk menerima cintanya, tetapi mereka menolaknya. Mereka menghindarinya. Mereka menjadikannya bagian kecil dari hidup mereka. Cintailah dia atas nama mereka. Dari semua jiwa yang memperlakukan dia seolah-olah dia adalah Tuhan yang jauh. Sebagai Tuhan keadilan dan bukan cinta. Setiap hari dunia semakin jatuh ke dalam kebiasaan dosa. Kebiasaan mementingkan diri sendiri. Kebiasaan kehendak manusia. Tetapi masih ada cahaya terang di bumi ini. Kita adalah satu dan juga semua saudara-saudari Anda yang melakukan kehendaknya dan berusaha untuk menjadi kudus. Anda adalah minoritas umat manusia. Cintailah dia atas nama semua orang lain. Semuanya akan segera berubah. Anda akan lihat jika tidak bisa membiarkan situasi ini berlangsung lebih lama. Semuanya akan berubah. Dan kita semua akan melihatnya. Dia tidak bisa membiarkan situasi ini berlangsung lebih lama. Kitab suci digenapi dan itu akan terjadi. Tetapi untuk saat ini, hiduplah dalam kehendaknya, dalam keadaan terbengkalai, dan jalani saat ini dengan intens. Anda mulai menyadari betapa berharganya hidup saat ini. Cara hidup yang baru ini menjadi sangat sederhana karena Anda dapat berkonsentrasi pada tugas yang ada atau pada keadaan di mana Anda berada atau mencintai orang-orang di sekitar Anda, cinta yang dia curahkan dalam diri Anda. Jadilah wadah cintanya dan biarkan dia menuangkan cinta dengan sampai meluap kepada orang-orang di sekitar Anda.
Kemudian Tuhan dapat benar-benar bertindak di dalam dan bersama Anda. Ini pelajaran yang pertama. Kira-kira bisa ditanggapi dengan baik? Dengan yang kedua, kita harus memikirkan Tuhan sendirian di dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda bisa tumbuh jika Anda begitu peduli dengan masalah Anda? Semua hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda telah memberikan semua milik Anda kepadanya. Keluarga Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda. Sekarang Anda adalah miliknya. Dan dia adalah bos dan penjaga hal-hal lain. Bukan bangunlah setiap hari dan lakukan apa yang penting untuk setiap hari. Lupakan masa lalu, jangan pikirkan hari esok. Jadi kita harus live in the present moment. Hidup hanya di saat ini. Jadi setiap tindakan, setiap langkah itu adalah kehidupan yang kita akan lalui. Jadi kita tidak mempunyai rencana atau kehendak, tetapi kita bekerja sesuai dengan langkah-langkah dari kehendak Allah Bapa. Lakukan semua hal dengan dia seolah-olah dia ada di sebelah Anda untuk membantu Anda karena dia benar-benar ada. Anda tidak dapat melihatnya. Lakukan segalanya untuk dia, bukan untuk makhluk. Lupakan hari kemarin dan jangan pikirkan hari esok. Kehendaknya bagi Anda hari ini adalah untuk mengambil damainya dan mempertahankannya dengan menjaga aktivitas kehidupan di diri kita, di bawah kaki kita, kehidupan yang kita langkai, dan berjalan bersamanya hari ini saja. Ini semua yang penting. Dia mengendalikan semua pekerjaan dan hidup Anda. Praktekkan keberadaan yang damai. Biarkan pikiranmu hanya menyimpang ke pikiran tentang dia. Tentang betapa dia mencintaimu. Betapa dia menderita untukmu. Betapa hebatnya era baru nanti. Kehendaknya hari ini untuk Anda adalah agar Anda melakukan pekerjaan Anda dengan damai, dengan kesabaran, dengan cinta. Cintailah orang lain saat dia menempatkan mereka di jalan Anda. Dengan cinta tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Pekerjaan Tuhan menjadi lebih mudah
saat Anda menyerah. Setiap hari direncanakan untuk Anda. Setiap jam, setiap orang yang akan Anda temui atau ajak bicara. Ingat, jika Anda tidak mencintainya, hari itu akan menjadi sia-sia. Tuhan adalah cinta. Dia mencintai untuk mencintai dan membutuhkan Anda untuk mencintai orang lain. Dua pelajaran untuk hari ini saya kira cukup sudah, karena walaupun belum sampai 30 menit, mungkin terlalu berat kali. Saya kira mungkin saya akan berikan sedikit mengenai itu Bapak pengakuan dari Luisa. Kira-kira ada pertanyaan sampai sekarang ini? Ibu Cynthia, apakah mau dilanjutkan dulu? Saya lanjutkan ya. Hari itu yang saya berikan pelajarannya itu masih ada tersisa sedikit yang belum saya sempat selesaikan. Lanjutkan sedikit ya, tinggal sedikit lagi. Bagi dia yang mencintai, semua mungkin bersatu padaku. Dalam kehendakku, berdoalah dan bawa ke hadapan yang mulia Tuhan dalam pikiranmu, pikiran semua orang, di matamu semua orang, dalam kata-katamu, gerakan, kasih sayang, dan keinginan saudara-saudaramu untuk membuat perbaikan bagi mereka, untuk mendapatkan cahaya rahmat, belas kasih, dan cinta bagi mereka. Dalam kehendakku, kamu akan menemukan dirimu di dalam aku dan di dalam setiap orang. Anda melakukan hidupku. Kamu akan berdoa bersamaku. Dan Bapa Allah akan puas dengan itu, dan seluruh surga akan berkata, siapakah yang memanggil kita di bumi? Siapa yang ingin merangkul kehendak suci ini dalam dirinya yang melingkupi kita semua bersama-sama? Dan betapa banyak kebaikan yang dapat Anda peroleh untuk bumi dengan menurunkan surga ke atas bumi ini. Ini di catatan jilid kedua ya, 3 Mei tahun 1916. Jadi tadi kan kita belajar mengenai menemukan Tuhan dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, menemukan semua orang di dalam Yesus, kita dapat berdoa dalam nama semua orang. Dan Yesus berjanji bahwa seolah-olah semua orang berdoa dengan cara ilahi. Jika seluruh umat manusia berdoa bersama dengan cara manusia, bahkan volume doa ini tidak akan dapat dibandingkan dengan hanya satu doa dalam kehendak ilahi. Karena doa ilahi memiliki nilai atau manfaat yang tak terbatas. Karena memiliki watak dan
kualitas Yesus sendiri. Karena dialah yang melakukan semua pekerjaan dalam kehendak ilahi. Kita sekarang dapat berdoa rosario atas nama semua orang dan menemani Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dalam nama semua orang, dan lain-lain. Sehingga Tuhan menerima kembalinya cinta dan kemuliaan yang sempurna dari semua orang secara bersamaan dalam segala hal yang kita lakukan, asalkan kita menginginkannya. Ingat, ukuran kelompok doa kita semua, kita harus ingat selalu, jika kita berdoa dalam kehendak Allah atas nama semua adalah dari setiap orang, dari Adam hingga jiwa terakhir yang diciptakan. Jadi itu semua mengenai ini, mengenai putaran kehendak Allah, putaran kehendak Allah ya. Pada suatu kesempatan saat Yesus membawa Luisa berkeliling alam semesta, dia dapat mendengar suara Yesus berkata, "Aku mencintaimu dalam segala hal, setiap bintang, planet, bulan, dan lain-lain." Jadi di sini kita belajar bagaimana mengerti arti kata cinta, yang Tuhan adalah cinta. Dalam segala makhluk ciptaannya, disitulah cintanya. Dalam segala kehidupan di planet ini. Jadi Yesus itu berkata, "Aku mencintaimu dalam segala hal." Setiap bintang, planet, bulan, dan lain-lain. Sementara dia menikmati pengalaman ini, Yesus berpaling kepadanya dan berkata, "Luisa, di mana? Aku mencintaimu, milikmu, untukku." Jadi semua kita ini adalah bagian dari cinta Tuhan untuk kita semua. Jadi ini semua sudah kita pelajari semua. Bunda Maria juga melakukan kehendak ilahi ya. Jadi kita itu dua hal yang kita perlu lakukan adalah tindakan pencegahan, yaitu aktual pencegahan ya, yang penting dalam kehidupan kita, yang mana kita harus berulang-ulang berdoa setiap kali kita jatuh, kita ulang lagi, kita doa, kita ulang lagi. Jadi memang ini sebelum pelajaran sebelumnya sudah saya terangkan hal ini. Jadi ini yang kita harus perbaiki dalam kelemahan kita setiap manusia. Yesus berkata, itu adalah ketika Anda memberitahu Yesus dengan kata-kata Anda sendiri bahwa Anda ingin segala sesuatu hari ini dilakukan hanya dalam kehendak ilahinya. Contoh, datanglah kehendak Allah yang Maha Kudus, datang dan kuasai dalam setiap pikiran, firman, perbuatan, doa, kebahagiaan, dan penderitaan hari ini. Di dalam aktual, ini adalah tindakan tertentu yang akan kita lakukan di siang hari, seperti mencuci, saat kita makan, bekerja, berdoa, dan lain-lain. Jadi, Anda harus melakukan dan mengatakan, Yesus ingin, dan saya melakukannya bersama dengan Dia.
Jadi ini agak abstrak. Kita agak sering bisa lupa bagaimana Yesus selalu bersama kita, melakukan setiap gerakan, tindakan, pikiran, perbuatan, perkataan, kebahagiaan malah di dalam penderitaan. Tapi di dalam catatan jilid 2, 14 Agustus 12, Yesus mengajarkan kepada Luisa, Anda harus mengatakan, Yesus ingin, dan jadi saya melakukan bersama-sama dengan dia. Sejauh ingatan Anda memungkinkan seseorang harus melanjutkan sepanjang hari dengan cara ini, ya, untungnya Yesus tidak menuduh kita karena ingatan kita yang buruk. Tindakan kita terus berada dalam kehendak ilahi karena tindakan pencegahan. Tetapi seperti yang Yesus katakan, kedua tindakan itu perlu. Tindakan pencegahan membantu menciptakan disposisi dan memberi ruang untuk tindakan yang sebenarnya. Tindakan yang sebenarnya memelihara dan memperbesar disposisi untuk tindakan pencegahan. Dari catatan jilid 14, 27 Mei 1922. Menyerukan kehendak ilahi dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus ingin kita memanggil kehendak ilahi ke dalam segala hal dan semua orang, seperti pelajaran. Yesus menjelaskan bahwa jika dia menginginkannya dalam kehendak ilahi, dia dapat menempatkan aku cinta kamu kepada Yesus dalam segala hal juga, karena Yesus akan melakukan untuknya. Maka kita undang Yesus untuk melakukan hal yang sama, untuk menempatkan aku cinta kamu kepada Yesus pada setiap makhluk, benda yang diciptakan, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi itu tindakan pencegahannya. Jadi untuk tindakan putaran penciptaan, kita dapat menempatkan aku cinta kamu pada segala sesuatu yang Yesus katakan dan lakukan selama hidupnya di bumi, termasuk kebangkitan dan kenaikannya. Ini adalah putaran penebusan. Kita harus menempatkan aku cinta padamu, tindakan Roh Kudus, misal dalam sakramen, doa, ilham, rahmat, dan lain-lain. Ini adalah tindakan putaran pengudusan. Yesus menyuruh Luisa membuat putaran ini tanpa henti. Itu ada di volume 18. Aku mencintaimu dengan kehendakmu. Waktunya, saya kira kita harus berhenti dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Sonia. Ya, terima kasih Ibu Cynthia. Saya memberi sedikit rangkumannya Ibu Cynthia untuk pengajaran pada malam hari ini. Ya, mulai dari pagi bangun kita mempersembahkan semua tindakan kita untuk kemuliaan Allah dan untuk keselamatan semua jiwa. Dan semua aktivitas kita pada hari ini bisa kita jadikan sebagai doa dan kenali cinta Tuhan yang Tuhan kirimkan dalam semua ciptaan, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita temui. Dan kita membiarkan cinta Bapa tercurahkan di dalam diri kita.
dan biarkan dia meluap kepada sesama. Dan pada yang kedua, kita harus memikirkan Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa tumbuh bila kita hanya peduli dengan masalah kita. Jadi kita menyerahkan semua milik kita, apa yang ada pada kita kepadanya, kita lupakan masa lalu, dan jangan pikirkan hari esok, kita hidup untuk di saat ini. Jadi lakukan ini semuanya seolah-olah Tuhan itu berada di samping kita, dan memang iya, dia berada di samping kita. Dan kita melakukan pekerjaan kita dengan damai, kesabaran, dan cinta tanpa pamrih. Ini yang bisa saya rangkum sedikit, Ibu Cynthia.